Salam saudaraku, kembali kita berjumpa dalam tayangan Edukasi Kristen Beriman dengan Logika yang Sehat. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan membahas tentang sebuah kebenaran firman Tuhan tentang penyingkapan Kristus sejati. Diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 7-20. Tayangan ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Ini adalah tayangan yang pertama. Saudaraku, ayat yang ke-7, kita dapat melihat cara Yesus memperlihatkan dirinya. Dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di muka bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Apabila kita memperhatikan farse, lihatlah, ia datang. Ini membahas tentang kedatangan Tuhan, khususnya terkait dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada sejumlah orang yang mempunyai keyakinan Tuhan tidak akan datang kembali untuk kedua kalinya. Ini merupakan simbolik ketika orang Kristen berhasil menaklukkan dunia melalui kasih dan tindakan baik. Maka peristiwa ini pun terjadi. Kata ia datang memakai kata erketai yang berasal dari kata erkomai. Kata ini juga terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 17. Yang menggambarkan seorang anak yang hilang, yang menyadari kelaparan dan menyadari bahwa para pekerja ayahnya memiliki banyak makanan. Ayat ini merupakan bagian dari cerita anak yang tersesat, yang menggambarkan keinginan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Sama seperti kedatangan Kristus yang kedua kali, kehendak Bapa adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam ayat yang ke-7, terlihat bahwa setiap mata akan melihat. Ini bukan sekedar peristiwa yang berlangsung di dalam hati. Kedatangan Yesus yang kedua kali bukan hanya kejadian yang terjadi di dalam hati setiap orang Kristen. Bukan hanya simbolis, tetapi setiap mata pasti akan melihat. Itu sudah jelas. Di sisi lain, orang-orang konservatif seperti kita mengakui secara historis bahwa kedatangan kedua kali Yesus Kristus adalah sesuatu yang nyata. Namun, kecenderungan orang-orang seperti ini termasuk kita adalah berusaha mencari tahu di mana ada rasa keinginan tahu dari hati, bahwa keinginan tahu yang tertentu, mencoba memprediksi dan seterusnya. Kita akan tertawa jika ada orang yang mengklaim tahu kapan Tuhan akan datang lagi, dan kita bisa langsung menunjukkan ayat-ayat dalam firman Tuhan yang jelas menyatakan bahwa Kristus sendiri sudah mengatakan tidak ada yang tahu. Bahkan ketika Kristus berada di muka bumi, dia pun tidak mengetahui harinya. Doktrin hari penghakiman adalah satu ajaran yang sangat penting bagi kita saat ini, sebab tidak tahu kapan hari tersebut tiba. Mari kita telah ayat ini. Dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Kitab Wahyu merupakan sebuah kitab yang menarik karena memiliki banyak gambaran dari perjanjian lama, lebih banyak dibanding semua perjanjian baru lainnya. Seperti ayat ini yang mengambil tema dari Daniel pasal 7 ayat 13-14. Dan dalam kitab Daniel pasal 7 ini gambaran yang ada adalah gambaran pengadilan. Kemudian dalam Sakaria pasal 12 ayat 10. Sehingga semua hal aneh yang kita temukan dalam kitab Wahyu sebenarnya sudah ada dalam kitab perjanjian lama. Hanya saja kita tidak begitu menguasai Alkitab. Jadi seringkali kita menggunakan pemahaman yang berbeda-beda dan lain-lain. Contohnya saat disebutkan ia datang dengan awan-awan, yang terbayang dalam pikiran kita adalah nanti dia muncul dari awan, melewati awan, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak memahami bahasa nubuatan sama sekali, karena di situ dinyatakan ia datang dengan awan-awan. Bukan dikatakan dia datang melewati awan-awan atau di atas awan-awan. Gambaran awan, asap, dan api mencerminkan kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Eksistensi dan kehadiran Tuhan diibaratkan dengan awan-awan. Ketika diungkapkan bahwa Kristus datang dengan awan-awan, penulis Wahyu ingin menekankan bahwa dia datang di atas atau di dalam kemuliaan Tuhan sebagai Tuhan.
Lalu saudara, mengapa ajaran tentang akhir zaman dan penghakiman ini sangat penting dalam kehidupan kita? Dikarenakan hati manusia sangat peka terhadap kesalahan orang lain, namun kita cenderung buta terhadap kesalahan diri sendiri. Tetapi perhatian bagaimana ajaran tentang akhir zaman ini mengubah situasi ini. Yang pertama, jika penghakiman akan tiba dan kita tidak mengetahui kapan tepatnya mendengar informasi seperti itu, apa tanggapan kita? Kita langsung periksa dan introspeksi diri. Kita segera sadar akan diri kita. Kita langsung memperhatikan, benar ya, ada sesuatu yang belum kita tuntaskan. Ketika kita menyadari bahwa suatu hari akan ada hari pengadilan, hal itu langsung mengarahkan hati kita ke dalam hal-hal yang baik. Jadi doktrin penghakiman itu mengubah arah hati kita. Kita yang biasanya selalu peka terhadap dosa orang lain, sehingga membuat kita peka terhadap dosa sendiri. Oleh karena itu, kita perlu menerima doktrin penghakiman. Seringkali orang Kristen hanya membahas tentang hari penghakiman dan bagaimana kita tidak akan dihakimi lagi. Tentu saja Tuhan telah dihakimi bagi kita. Tetapi inti pembicaraan hari ini bukan hal itu. Bayangkan jika seseorang sudah menyadari bahwa ini adalah yang terakhir dan esok adalah hari penghakiman. Untuk itu penting transformasi secara total dalam kehidupan kita. Dalam etika terdapat etika teologis yang menekankan pentingnya hasil, sedangkan cara mencapai kurang diperhatikan. Namun jika ada hari penghakiman dan kita tidak mengetahui kapan itu akan tiba, apa yang akan terjadi? Kita perhatikan bagaimana pemahaman tentang hari penghakiman secara langsung mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Jika kita meyakini bahwa Tuhan mengadili, maka kita dapat mengatakan kepada orang lain, tunggu sebentar, saya mengerti, kamu menghadapi ketidakadilan, tetapi kamu perlu memahami satu hal, ada hakim yang adil dan dia akan menuntaskan semuanya ini. Tetapi hakim itu bukan kamu. Jika kita percaya bahwa ada hakim di atas sana, itulah satu-satunya yang akan menyegah kita untuk membalas dendam kepada orang lain. Kita tidak akan menempatkan diri kita di posisi Tuhan. Untuk itu saudara, hari ini kita diajarkan bahwa kita tidak boleh saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Selain itu, mari kita melakukan transformasi hidup secara total, baik transformasi dalam perilaku, perbuatan, perkataan, dan pikiran kita, sehingga kita senantiasa diubahkan seperti Kristus. Baiklah saudara, jikalau saudara terberkati dengan tayangan ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan saudara yang lain, sehingga mereka pun diberkati sebagaimana saudara diberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.